Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada keluarga sederhana bernama Pak Wiryo dan Bu Marni. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Ratna. Gadis cantik berusia 22 tahun, Ratna dikenal ramah, sopan, dan jadi idola pemuda-pemuda di desa itu. Setelah lama berpacaran dengan Joko, seorang pemuda rajin dan bekerja keras, akhirnya mereka memutuskan menikah. Tapi masalah muncul saat tanggal pernikahannya ditentukan. Awalnya keluarga sudah sepakat untuk menggelar pesta di awal bulan, namun karena beberapa alasan termasuk urusan keluarga besar yang sibuk dan masalah adat, akhirnya tanggal jatuh tepat pada malam 1 Syuro. Pak D. Karto, paman Ratna yang sudah tua dan sangat percaya pada adat Jawa, langsung keberatan. Marni, Wiryo, apa kalian gak mikir ulang? Malam 1 Suro ada pesta, jangan ada keramaian, itu waktunya dunia goib lebih kuat. Ucap dengan wajah serius, tapi Bu Marni menanggapi dengan santai, Pak D, itu cuma mitos. Ratna sudah nunggu lama untuk menikah. Masa harus ditunda lagi? Ratna sendiri awalnya ragu, tapi karena sudah terlanjur dicetak undangan, ia hanya bisa pasrah. Aku percaya semuanya akan baik-baik saja, Pak D, katanya sambil tersenyum. Hari pernikahan pun tiba. Sejak sore rumah Pak Wiryo dipenuhi tamu. Tenda besar berdiri di halaman, lampu-lampu warna-warni dipasang, dan musik gamelan mengalun pelan. Suasana meriah sekali. Joko terlihat gagah dengan baskap Jawa, sementara Ratna tampil cantik luar biasa dengan kebaya putih dan riasan tradisional. Semua orang kagum, namun ada suatu hal yang bikin bulu kuduk beberapa tamu berdiri. Sejak matahari terbenam, angin dingin berhembus pelan, seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Suasana pesta memang ramai, tapi sesekali terdengar suara gamelan yang fals sendiri, seperti ada nada yang dimainkan oleh tangan tak terlihat. Salah satu tetangga Mbok Sri berbisik pada suaminya, "Kowe kerasa ora Pak, Ratna kok senyume aneh yo? Ora koyo wong bahagia." "Kamu merasa tidak Pak? Ratna kok senyumnya aneh ya? Bukan seperti orang bahagia." Suaminya hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan. "Wis ojo mikir aneh-aneh, iki pesta bahagia." Sementara itu Ratna duduk di pelaminan bersama Joko. Senyumnya memang manis, tapi kalau diperhatikan ada sesuatu yang janggal. Matanya kadang kosong menatap lurus ke depan tanpa fokus. Joko sempat menoleh dan berbisik, "Kamu nggak apa-apa Ratna, wajahmu pucat banget." Ratna hanya menggeleng pelan, "Aku baik-baik saja Mas." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Pak D. Karto yang duduk di kursi tamu hanya bisa gelisah. Dari tadi ia merasa hawa malam semakin dingin, dan angin yang masuk ke dalam tenda seperti membawa aroma bunga melati yang sangat menyengat. Padahal tidak ada orang yang membawa bunga itu. Ia tahu betul bau melati sering jadi tanda kalau ada makhluk halus yang datang. Malam makin larut, jam dinding menunjukkan pukul 11 lebih. Para tamu masih ramai, musik masih dimainkan, tapi langit atas desa tampak berbeda. Bintang-bintang menghilang digantikan awan gelap yang bergerak cepat menutupi bulan. Sesekali terdengar suara burung gagak terbang di atas, padahal biasanya burung itu tidak pernah keluar malam. Pak D. Karto akhirnya bangkit dan menghampiri Pak Wiryo dengan suara pelan tapi tegas. Ia berkata, "Wiryo, hentikan pestanya sekarang juga. Aku pun firasat buruk, malam ini bukan malam biasa." Pak Wiryo hanya tersenyum kikuk. Pak D, jangan bikin orang takut. Semua tamu sudah datang. Masa acaranya dihentikan?" Pak D. Karto menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada yang akan percaya pada peringatannya, tapi jauh di dalam hati ia merasa malam itu akan menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh semua orang di desa. Dan benar saja, menjelang tengah malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam itu suasana pesta pernikahan masih meriah. Musik gamelan terus dimainkan, para tamu duduk menikmati hidangan, anak-anak kecil berlarian di sekitar tenda. Namun entah kenapa sebagian orang merasa ada hawa yang berbeda. Angin malam bertiup pelan membawa aroma bunga melati.
Ratna duduk anggun di pelaminan, ditemani Joko yang selalu menggenggam tangannya. Dari jauh, semua orang melihatnya cantik sekali. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang terasa janggal. Senyumnya memang tak pernah hilang, tapi senyum itu tampak kaku seperti dipaksa. Pak D. Karto yang sejak tadi gelisah terus memperhatikan, ia berbisik pada tetangganya. Lihat matanya Ratna, itu bukan mata pengantin bahagia. Mbok Sri yang juga duduk tak jauh mengangguk cepat. Iyo Pak D, aku kerasa aneh. Matane kosong, koyo ora ono rosok. Iya Pak D, aku merasa aneh. Matanya kosong seperti tak ada rasa. Sementara itu, Joko semakin khawatir. Ia menoleh ke wajah Ratna yang pucat. Kamu beneran baik-baik aja Ratna. Dari tadi aku lihat kamu nggak seperti biasanya. Ratna hanya menatapnya dengan mata kosong lalu tersenyum samar. Aku dingin mas, rasanya sangat dingin. Suaranya pelan sekali, hampir seperti bisikan yang ditelan angin malam. Joko merinding mendengarnya. Ia mencoba meraih selendang kebaya Ratna untuk menghangatkan, tapi tiba-tiba tubuh Ratna terasa berat, seperti ada yang menahannya. Joko menatap sekeliling berharap ada orang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di kursi tamu, Pak Wiryo dan Bu Marni tampak sibuk melayani para undangan. Mereka bangga sekali melihat anaknya menjadi pengantin. Sampai tak sadar ada yang aneh dengan Ratna. Namun beberapa tamu sudah mulai berbisik-bisik. Apa Ratna sakit? Tanya salah seorang pemuda. Bukan sakit, aku rasa ada yang janggal, jawab seorang ibu tua dengan wajah cemas. Sekitar pukul 11:30, tiba-tiba gamelan yang dimainkan mendadak pals. Bunyi kendang seperti dipukul tidak teratur. Saron mendadak berbunyi sendiri padahal pemainnya berhenti. Semua orang terdiam saling pandang dengan wajah yang bingung. Dalam gamelan, Mbah Naryo langsung menghentikan permainan. Wajahnya pucat. Aku ora gelam neruske, ana sing salah nang kene. Aku tidak melanjutkan, ada yang salah di sini. Hening. Suasana pesta yang semula riuh tiba-tiba terasa tegang. Suara jangkrik pun mendadak hilang, digantikan hembusan angin yang semakin dingin. Lampu-lampu hias di tenda berkelap-kelip seperti mau padam. Ratna tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang lirih tapi membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Joko menoleh dengan panik. Ratna, kamu kenapa? Ratna menatapnya dengan senyum kaku, matanya berkilat aneh. Aku nggak tahu mas, tapi ada yang memanggilku. Joko terdiam. Siapa yang memanggil kamu? Ratna menunduk, kemudian berkata lirih, dari belakang, dari pohon beringin di ujung desa. Ucapan itu membuat Pak Dekarto langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar. Astagfirullah, ini bukan lagi sekedar pesta, sudah ganggu penghuni malam satu suro. Beberapa tamu langsung berdiri, sebagian gemetar ketakutan. Ada yang buru-buru pulang, ada pula yang mencoba menenangkan. Tapi semuanya tahu malam itu pesta pernikahan berubah jadi malam penuh horor. Dan tepat ketika jam menunjukkan pukul 12, tiba-tiba listriknya padam. Tenda pesta mendadak gelap gulita, suara teriakan tamu langsung pecah. Anak-anak menangis ketakutan, para ibu berusaha menenangkan, sementara para lelaki sibuk mencari korek api dan lilin. Dalam kegelapan itu hanya terdengar suara-suara panik bercampur dengan hembusan angin yang kian dingin. Joko refleks memeluk Ratna erat-erat. Ratna, jangan takut ya, aku di sini. Namun Ratna tidak merespon. Tubuhnya dingin seperti es, tangannya kaku dan wajahnya tidak terlihat jelas dan gelap. Pak Wiryo berteriak, cepat ambil obor, cari lampu minyak. Beberapa pemuda berlari ke dapur. Sesaat kemudian beberapa lilin dan obor dinyalakan. Cahaya memang remang-remang, suasana semakin menyeramkan. Tapi justru di saat cahaya itu muncul, semua mata tertuju ke pelaminan. Ada sesuatu yang aneh, gaun putih Ratna berkilau samar, seperti memantulkan cahaya sendiri, wajahnya tidak jelas terlihat. Tapi senyumnya masih terpampang lebar, senyum yang kini terlihat makin menyeramkan. Ratna, panggil Joko dengan suara bergetar. Ratna menoleh pelan, matanya memantulkan cahaya lilin berkilat merah samar. Mas, ada yang datang. Joko tertegun. Siapa yang datang? Ratna menunjuk ke arah pintu tenda. Semua orang serentak menoleh. Di sana terlihat bayangan tinggi besar berdiri diam. Tidak jelas wujudnya, tapi sosok itu seperti pria berpakaian hitam dengan wajah tertutup kabut. Ia hanya sendiri berdiri, tidak bergerak, namun membuat suasana pesta berubah semakin mencekam.
Pak De Karto langsung maju bersuara lantang, "Sopo koe, iki pesta manusia, ojo ganggu." "Siapa kau? Ini pesta manusia, jangan ganggu." Tapi sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri lalu perlahan-lahan menghilang seperti asap terbawa angin. Beberapa tamu langsung kalang kabut, ada yang jatuh pingsan. Ada pula yang berdoa keras-keras. Mbok Sri sampai menutup wajah dengan kerudungnya sambil menangis ketakutan. Tiba-tiba gamelan yang tadi berhenti berbunyi lagi, tapi kali ini tidak dimainkan oleh siapapun. Bunyi kendang berlalu-lalu sendiri, gong berdentrum berat, dan suara sinden samar terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan suara manusia, lebih mirip suara perempuan yang bernyanyi dari alam lain. Ratna berdiri dari pelaminan. Joko kaget, mencoba menahan. "Ratna, mau kemana kamu?" Ratna hanya tersenyum sambil berjalan pelan. Gerakan kaku tapi matanya lurus menatap ke luar tenda. "Mereka memanggilku, Mas. Aku harus pergi." "Tidak, kamu tetap di sini." Joko memegang erat tangannya. Tapi tiba-tiba tubuh Ratna terasa ringan, sangat ringan, seperti hendak ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Joko hampir terjatuh. "Pak De, tolong aku." Pak De Karto maju mencoba meraih Ratna, tapi tubuhnya seperti terdorong angin kuat hingga hampir jatuh. Wajahnya pucat. "Astagfirullah, Ratna, ora dewekan maneh, ana sing nuntun deweke." Astagfirullah, Ratna tidak sendirian lagi, ada yang menuntunnya. Semua orang panik. Beberapa tamu berlari keluar tenda, meninggalkan kursi dan memakan begitu saja. Suasana pesta sudah berubah menjadi kacau, dan tepat lampu listrik kembali menyala dengan tenang. Benderang, semua orang terdiam. Pelaminan kosong, Ratna menghilang. Di kursi pelaminan hanya tersisa selendang kebaya putih yang jatuh tergeletak. Di kursi pengantin hanya tersisa selendang kebaya putihnya yang jatuh tergeletak. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bergerak. Suasana pesta yang tadi riuh kini berubah jadi hening. Hanya terdengar napas orang-orang yang terengah kena panik. Joko langsung berteriak, "Ratna, Ratna!" Ia mencari ke seluruh arah, berlari ke belakang panggung, ke dapur, bahkan ke jalan depan rumah. Tapi Ratna tidak ada. "Ratna, jangan bercanda, tolong muncul dong." Suaranya serak, matanya mulai basah. Bu Marni histeris menjerit sambil memegangi kursi pelaminan. "Anakku, anakku kemana? Baru aja duduk di sini." "Ya Allah, Ratna." Pak Wiryo mencoba menenangi istrinya, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Ia tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Pak De Karto menatap kursi kosong dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah bilang, malam satu suruh itu bukan pesta. Kita sudah melanggar dan sekarang mereka menjemputnya." Beberapa tamu mulai ribut. Ada yang panik dan langsung pulang. Ada memaksa keluarga untuk segera mencari Ratna malam itu juga. Suasana makin kacau. Beberapa tamu mulai ribut. Ada yang panik dan mencoba untuk pulang. Ada yang memaksa keluarga untuk segera mencari Ratna malam itu juga. Suasana makin kacau. Joko menendang kursi di dekatnya. "Aku nggak peduli, aku harus cari Ratna sekarang juga." Ia berlari keluar tenda, menyusuri halaman, memanggil nama Ratna berulang-ulang. Pak De Karto mengejarnya. "Joko, tunggu, jangan sembarangan, malam ini angker." Tapi Joko tidak peduli, ia hanya tahu calon istrinya menghilang tanpa jejak. Beberapa pemuda desa akhirnya ikut membantu mencari. Mereka membawa obor, senter, dan kayu panjang untuk berjaga-jaga. Suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi teriakan orang-orang yang memanggil nama Ratna. Ada jejak di sini," teriak salah satu pemuda bernama Tarman. Ia menunjuk tanah yang bercak tak jauh dari tenda. Ada bekas kaki perempuan telanjang penuh lumpur menuju jalan kecil di samping rumah. Mereka semua mengikuti jejak itu. Joko berjalan paling depan. Wajahnya tegang, matanya terus menyapu setiap sudut gelap di sekitar jalan. Pak De Karto menggenggam tasbih di tangannya. Komat kamit berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Jejak kaki itu terus berlanjut melewati pemantang sawah, melintasi jalan setapak yang hanya diterangi cahaya obor. Angin malam bertiup semakin kencang dan bau melati makin tajam menusuk hidung.
Mas, jangan ke sana. Tiba-tiba terdengar suara lirih, sangat pelan, seolah datang dari kejauhan. Semua orang berhenti, saling pandang. Joko menoleh dengan mata membalak. Itu suara Ratna, aku kenal suaranya. Ia langsung berlari mengikuti arah suara, meski yang lain berusaha menahannya. Jejak kaki itu akhirnya berhenti di depan sebuah kuburan tua di ujung desa. Kuburan itu sudah lama tidak terurus, banyak rumput liar menjalar, dan sebuah pohon beringin besar berdiri kokoh di tengahnya. Dari pohon itulah bau mati semakin pekat. Semua orang terdiam. Di salah satu cabang pohon terlihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Gaun pengantin putih Ratna tergantung robek-robek, melambai-lambai tertiup angin. Bu Marni yang ikut menyusul langsung jatuh pingsan melihat pemandangan itu. Pak Wiryo berteriak, "Anakku!" sambil berlari mendekat, tapi Pak Dekarto cepat menahannya. Jangan dekati pohon itu!" teriaknya keras. "Itu bukan sembarang pohon, Wiryo. Itu pintu mereka. Ratna sudah dibawa masuk." Joko berlari tanpa pikir panjang, mencoba meraih gaun pengantin itu, tapi saat ia hampir menyentuh, angin besar bertiup kencang. Obor-obor padam dan suara tangisan perempuan terdengar jelas dari arah kuburan. Semua orang ketakutan, sebagian menjerit, sebagian lagi langsung kabur. Joko berdiri kaku, tangannya gemetar. "Ratna, jangan pergi, aku mohon." Suara tangisan itu berubah menjadi tawa lirih, tawa seorang perempuan yang terdengar persis seperti Ratna. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa lirih, tawa seorang perempuan yang terdengar persis suara Ratna. Joko berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat. "Ratna, itu kamu? Aku di sini, Ratna," teriaknya dengan suara parau. Pak Dekarto segera menarik tangannya. "Jangan, Le, itu bukan Ratna. Itu yang nuntun. Deweke melebu alam goib. Itu yang menuntunnya masuk ke alam goib." Tapi Joko tidak mendengar, hatinya sudah buta oleh rasa takut kehilangan. Ia terus menatap gaun putih Ratna yang menggantung di cabang pohon beringin. Gaun itu berayun pelan seperti ada tangan tak terlihat yang menggoyangkannya. Di belakang, Tarman dan beberapa pemuda lain mencoba menyalakan kembali obor yang padam. Cahaya obor bergetar ditiup angin, membuat bayangan pohon beringin tampak semakin menyeramkan. Dari sela-sela akar besar yang menuju ke tanah, tampak seperti ada wajah-wajah samar muncul, sekilas terlihat mata merah lalu lenyap lagi. "Pade, aku krungu bisikan," bisik Tarman dengan wajah ketakutan. "Ana sing nyebut-nyebut jeneng Ratna, ada yang menyebut-nyebut nama Ratna." Pak Dekarto menggenggam tasbih lebih erat. "Iya, aku juga dengar mereka memanggil-manggil." Bu Marni yang sudah siuman meraung histeris. "Anakku, kembalikan anakku, jangan bawa dia." Ia mencoba menerobos ke arah kuburan, tapi dua ibu-ibu menahannya. Pak Wiryo meski juga ketakutan mencoba tegar. "Pak De, tolong, apa kita bisa selamatkan Ratna?" Pak Dekarto menghela napas berat. "Kalau sudah malam satu suro, biasanya nggak ada yang bisa kembali, tapi kita harus coba."